Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perjalanan jasad menuju perjalanan jiwa, membuka makna zahir batin tasawuf dan rahasia kehambaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj bukan sekedar kisah tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik menembus lapisan-lapisan langit. Kalau Isra Mi'raj hanya dipahami sebagai perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, maka kita baru melihat peristiwa. Tetapi apabila kita bertanya, mengapa Allah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa perjalanan itu terjadi setelah masa kesedihan dan tekanan yang begitu berat? Mengapa Masjidil Aqsa menjadi bagian dari perjalanan? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah? Mengapa pada akhirnya yang dibawa turun bukan kitab baru, bukan wahyu syariat baru, melainkan kewajiban sholat? Maka kita mulai memasuki lapisan makna yang lebih dalam. Isra Mi'raj bukan sekedar perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah pelajaran tentang kehambaan, cinta, ujian, penghiburan ilahi, kedekatan, sholat, perjalanan ruhani, keterbatasan makhluk, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada satu prinsip yang harus dijaga, yaitu rahasia Allah tidak boleh kita klaim sebagai sesuatu yang kita ketahui secara pasti apabila tidak ada dalilnya. Maka dalam kajian ini, istilah rahasia digunakan untuk menunjuk kepada hikmah, isyarat, renungan batin, dan makna tasawuf yang dapat direnungkan dari peristiwa Isra Mi'raj, bukan untuk mengklaim mengetahui zat Allah atau perkara gaib yang tidak diberitakan kepada manusia. Adapun Isra Mi'raj dalam Al-Quran, ayat utama, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, Maha suci Dia yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kami. Perhatikan satu kata, abdihi, artinya hambanya, bukan ruhnya, bukan manusia pilihannya, tetapi hambanya. Disinilah satu-satu pintu terbesar memahami Isra Mi'raj. Sebelum berbicara tentang makom tinggi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenalkan sebagai Abdul atau hamba. Mengapa Allah menyebut Rasulullah sebagai hamba? Karena puncak kemuliaan manusia bukanlah menjadi Tuhan, bukanlah melebur menjadi Tuhan, bukanlah kehilangan identitas sebagai makhluk, tetapi menjadi hamba yang sempurna. Semakin tinggi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat, semakin kuat identitas kehambaannya. Ini sangat penting dalam tasawuf. Jalan kepada Allah bukanlah perjalanan untuk menjadi Allah, tetapi perjalanan untuk menghilangkan kesombongan aku dan menyempurnakan penghambaan kepadanya. Lantas, mengapa Isra Mi'raj terjadi? Salah satu konteks penting adalah beratnya fase kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum peristiwa tersebut. Beliau menghadapi berbagai tekanan, kehilangan orang-orang yang sangat beliau cintai, penolakan dakwah, dan penderitaan. Disinilah kita dapat mengambil sebuah renungan. Kadang-kadang, sebelum seseorang mengalami kenaikan dalam kehidupan ruhani, ia terlebih dahulu mengalami fase kehancuran ego,
kehilangan sandaran, kesendirian, dan ujian. Tetapi jangan disalahpahami. Kita tidak mengatakan bahwa setiap penderitaan pasti berarti seseorang akan mengalami pengalaman spiritual tertentu. Yang dapat kita renungkan adalah Allah dapat menjadikan ujian sebagai jalan untuk memperdalam ketergantungan seseorang hamba kepadanya. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra berarti perjalanan malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengapa dua tempat ini? Secara sejarah, dalam syariat, Masjidil Aqsa memiliki kedudukan besar dalam tradisi kenabian. Peristiwa ini juga menghubungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rangkaian para nabi sebelumnya. Disinilah kita dapat membaca satu pesan besar. Risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan agama yang terputus dari para nabi sebelumnya. Ada kesinambungan tauhid. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi berbeda dalam syariat tertentu, tetapi membawa inti yang sama, menyeru manusia kepada Allah. Adapun Masjidil Aqsa dan warisan kenabian. Adapun renungan simboliknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat yang memiliki hubungan kuat dengan sejarah kenabian. Kemudian beliau menjadi imam bagi para nabi menurut riwayat hadis. Ini dapat direnungkan sebagai gambaran bahwa risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dalam kesinambungan tauhid para nabi, bukan untuk menghapus mereka, tetapi menyempurnakan rangkaian risalah. Adapun makna burak dan makna perjalanan, dalam hadis-hadis sahih disebutkan kendaraan bernama burak. Jangan mengubah burak menjadi simbol mistik yang pasti tanpa dalil. Kita dapat membahas 3 lapisan, yaitu lapisan pertama, burak sebagai bagian dari peristiwa yang diriwayatkan. Lapisan kedua, kecepatan perjalanan menunjukkan bahwa ukuran kemampuan Allah tidak dibatasi oleh kemampuan manusia. Lapisan ketiga, secara renungan tasawuf, manusia sering ingin sampai kepada Allah dengan kekuatan dirinya sendiri. Padahal yang mengantarkannya adalah Allah. Manusia berusaha, tetapi hidayah datang dari Allah. Manusia berjalan, tetapi Allah yang membuka jalan. Setelah Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami Mi'raj. Beliau melewati lapisan-lapisan langit dan bertemu dengan beberapa nabi. Pertemuan tersebut jangan hanya dibaca sebagai daftar nama. Setiap nabi dapat menjadi bahan renungan mengenai perjalanan manusia. Adam, Isa, dan Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim alaihissalam. Namun kita harus membedakan apa yang benar-benar disebut dalam hadis dan apa yang merupakan tafsir atau renungan kita. Jangan menjadikan simbol sebagai fakta agama. Adapun Nabi Adam dan awal perjalanan manusia, Adam mengingatkan manusia tentang asal-usulnya. Manusia berasal dari tanah, tetapi manusia memiliki kehormatan yang Allah berikan. Maka ada 2 kesadaran yang harus berjalan bersamaan, yaitu rendah hati terhadap asal-usul dan bersyukur atas kemuliaan yang Allah berikan. Kesalahan manusia sering terjadi ketika ia lupa salah satunya. Jika hanya melihat tanah, manusia putus asa. Jika hanya melihat kemuliaan, manusia menjadi sombong. Yusuf adalah gambaran bahwa keindahan juga merupakan ujian. Manusia sering mengira ujian hanya berupa kesengsaraan, padahal kekayaan adalah ujian, kekuasaan adalah ujian, kecantikan adalah ujian, ilmu adalah ujian. Bahkan pengalaman spiritual pun dapat menjadi ujian. Pertanyaan terpenting bukan apa yang aku dapatkan, tetapi apa yang terjadi pada hatiku setelah mendapatkannya. Adapun Nabi Musa dan dialog tentang sholat, disinilah salah satu bagian paling menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kewajiban sholat dalam peristiwa Mi'raj.
Riwayat hadis menjelaskan proses kewajiban yang pada akhirnya menjadi 5 waktu dengan pahala yang tetap besar. Musa alaihissalam memiliki pengalaman sebagai nabi yang memahami beratnya beban umat. Di sini terdapat pelajaran. Solat bukan sekadar kewajiban ritual. Solat adalah karunia. Solat adalah jalan kembali. Solat adalah pertemuan seseorang hamba dengan Rabb-Nya dalam bentuk ibadah yang Allah syariatkan. Adapun 5 waktu rahasia besar yang sering terlupakan. Mengapa 5? Kita tidak boleh membuat-buat penjelasan metafisik yang tidak memiliki dasar. Tetapi kita dapat merenungkan manusia hidup dalam waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali sehari manusia dipanggil untuk berhenti dari dunia. Seolah-olah kehidupan berkata, jangan sampai engkau terlalu lama tenggelam dalam dunia hingga lupa kepada yang menciptakan dunia. Salah satu bagian paling agung adalah Sidratul Muntaha. Al-Quran menyebutnya dalam Quran Surat An-Najm. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian tanda-tanda terbesar dari Rabb-Nya. Disinilah kita harus sangat hati-hati. Kita tidak boleh mengatakan Rasulullah melihat zat Allah dalam bentuk tertentu atau membuat gambaran fisik tentang Allah. Allah tidak menyerupai makhluk. Yang benar adalah berbicara berdasarkan dalil dan menjaga adab terhadap perkara gaib. Perhatikan bahasa Al-Quran, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kami, bukan berarti manusia menguasai seluruh hakikat. Justru semakin tinggi perjalanan, semakin terasa betapa luas yang tidak kita ketahui. Orang yang merasa sudah mengetahui seluruh rahasia ketuhanan justru harus berhati-hati, karena ilmu yang benar melahirkan tawaddu. Lantas, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah? Ini harus dibahas dengan sangat hati-hati, karena terdapat pembahasan ulama dan riwayat yang beragam mengenai masalah tersebut. Kajian harus membedakan apa yang ditegaskan Al-Quran, apa yang terdapat dalam hadis, pendapat para sahabat, pendapat ulama tafsir, pendapat ulama kalam, dan interpretasi tasawuf. Kesimpulan metodologis, jangan menggambarkan zat Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Maka puncak Mi'raj bukanlah manusia menjadi Tuhan. Puncaknya justru semakin jelas. Allah adalah Allah dan hamba tetap hamba. Adapun rahasia terdalam mengapa puncaknya adalah hamba, ini menjadi salah satu inti kajian. Manusia modern mengejar identitas, aku siapa, aku hebat, aku punya ilmu, aku punya pengalaman spiritual, aku sudah mencapai makom tertentu. Tetapi Isra Mi'raj mengajarkan semakin dekat seseorang hamba kepada Allah, semakin ia menyadari, aku adalah hamba, bukan pusat alam semesta, bukan pemilik mutlak, bukan penguasa kehidupan, bukan pemilik jiwa. Bahkan napas pun bukan milik mutlak manusia. Adapun rahasia naik dan turun, ini adalah pembahasan tasawuf yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik, tetapi kemudian kembali. Mengapa? Karena manusia bukan makhluk yang diciptakan untuk melarikan diri dari dunia. Setelah memperoleh kedekatan, manusia kembali menjalankan amanah. Inilah keseimbangan. Naik kepada Allah dalam kesadaran, kemudian turun kembali kepada manusia dalam pelayanan. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak semakin jauh dari manusia. Ia semakin lembut, amanah, sabar, rendah hati, dan bermanfaat. Adapun Mi'raj dan nafas kehidupan, dalam tasawuf kita dapat menggunakan perjalanan Isra Mi'raj sebagai bahan perenungan tentang perjalanan batin. Namun, jangan mengatakan bahwa struktur tersebut adalah tafsir resmi Isra Mi'raj. Perjalanan batin dapat direnungkan melalui syariat ke adab, ke taubat, ke tazkiyah, ke murakkabah, ke insan, ke ubudiyah. Manusia tidak meninggalkan syariat untuk mencari hakikat. Justru, hakikat yang benar tidak akan bertentangan dengan syariat.
Adapun Isra Mi'raj dan fana, dalam bahasa tasawuf, fana tidak boleh dipahami sebagai manusia berubah menjadi Allah. Fana dapat dibahas sebagai fana dari kesombongan ego, fana dari merasa paling benar, fana dari merasa memiliki kekuatan sendiri, fana dari ketergantungan kepada selain Allah. Kemudian muncul bako dalam ketaatan kepada Allah. Semakin seseorang terbebas dari kesombongan ego, semakin ia mampu menjadi hamba yang bermanfaat. Lantas aku dan Allah. Pertanyaan besar, apa masalah terbesar manusia? Seringkali bukan kurangnya informasi, tetapi ego, aku mau, aku tahu, aku paling benar, aku lebih tinggi, aku lebih suci. Bahkan dalam perjalanan spiritual, ego dapat menyamar menjadi kesolehan. Inilah yang dapat disebut ego spiritual. Seseorang bisa merasa telah mencapai makom tinggi padahal sedang memperbesar dirinya sendiri. Adapun mi'raj dan ego spiritual. Tanda-tanda ego spiritual antara lain: merasa lebih suci daripada orang lain, mudah merendahkan orang yang berbeda, mengaku memiliki rahasia khusus, merasa tidak perlu lagi belajar, merasa sudah sampai, menggunakan istilah ma'rifat untuk membenarkan hawa nafsu, meninggalkan syariat dengan alasan sudah sampai hakikat. Ini justru bertentangan dengan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin tinggi beliau, semakin banyak ibadah, semakin kuat rasa takut kepada Allah, semakin sempurna akhlaknya, semakin besar kasih sayangnya. Adapun Isra Mi'raj dan sholat, inilah pusat praktis kajian. Jika Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka buah yang dibawa untuk umat adalah sholat. Karena itu, jangan hanya bertanya apa yang terjadi di langit. Tanyakanlah apa yang terjadi pada sholat saya setelah mengetahui Isra Mi'raj. Apakah sholat masih sekedar gerakan? Apakah hati hadir? Apakah takbir mengubah kita? Apakah sujud membuat kita rendah hati? Apakah salam membuat kita kembali kepada manusia dengan akhlak yang lebih baik? Sujud, puncak kerendahan seseorang hamba. Manusia paling tinggi ketika ia paling rendah di hadapan Allah, yaitu sujud. Secara fisik, kepala, bagian tubuh yang sering diasosiasikan dengan kehormatan, diletakkan di tanah. Pesannya adalah kesombongan harus ditundukkan. Sujud bukan sekedar posisi tubuh, ia harus menjadi pendidikan hati. Adapun rahasia perjalanan sebenarnya adalah, setelah semua pembahasan, kita kembali kepada pertanyaan, kemana sebenarnya manusia harus pergi? Banyak orang mencari perjalanan keluar, padahal masalah terbesar sering berada di dalam: amarah, iri, dengki, kesombongan, ketamakan, nafsu, cinta dunia yang berlebihan. Maka perjalanan rohani bukan sekedar berpindah tempat, ia adalah perpindahan ke dalam hati, dari laleh menjadi ingat, dari sombong menjadi tawaddu, dari bergantung kepada makhluk menjadi bergantung kepada Allah, dari mencintai dunia sebagai tujuan menjadi menggunakan dunia sebagai amanah. Isra Mi'raj dan kembali, ini merupakan rahasia pedagogis yang sangat dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal di alam gaib. Beliau kembali kepada umat. Mengapa? Karena kedekatan kepada Allah harus melahirkan amanah kepada manusia. Jika seseorang semakin banyak berbicara tentang Allah tetapi semakin kasar kepada manusia, maka ada sesuatu yang harus diperiksa. Jika seseorang mengaku makrifat tetapi meremehkan syariat, maka ada sesuatu yang harus diperiksa. Jika seseorang mengaku dekat kepada Allah tetapi penuh kesombongan, maka ada sesuatu yang harus diperiksa. Isra Mi'raj sebagai peta perjalanan manusia, kita dapat menjadikan sebagai peta renungan. Tahap pertama adalah kesadaran akan kelemahan. Tahap kedua adalah taubat. Tahap ketiga adalah membersihkan hati. Tahap keempat adalah memperbaiki sholat. Tahap kelima adalah mengendalikan nafsu. Tahap keenam adalah memperbaiki akhlak. Tahap ketujuh adalah meninggikan ihsan. Tahap kedelapan adalah menjadi hamba.
Tahap ke-9 adalah kembali kepada kehidupan dengan amanah. Inilah perjalanan yang dapat dilakukan manusia setiap hari. Adapun mi'raj orang beriman adalah ketika harus membedakan mi'raj Rasulullah SAW sebagai mujizat dengan pengalaman spiritual umat. Tidak boleh menyamakan pengalaman meditasi, mimpi, kasyaf, zikir, atau pengalaman batin seseorang dengan mi'raj Rasulullah SAW. Namun, secara bahasa spiritual, sholat dapat menjadi sarana seorang mukmin untuk mengingat Allah, meninggalkan dunia sejenak, memperbaiki hati, dan kembali menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih baik. Rahasia terdalam Allah tidak membutuhkan perjalanan kita. Ini sangat penting. Allah tidak membutuhkan kita datang kepadanya. Allah tidak bertambah mulia karena ibadah kita. Kita yang membutuhkan Allah. Maka seluruh perjalanan rohani sebenarnya adalah perjalanan manusia menyadari kebutuhan mutlaknya kepada Allah. Manusia sering bertanya, seberapa jauh aku dari Allah? Dalam konteks akidah, jangan memahami kedekatan Allah dengan ukuran ruang seperti kedekatan benda dengan benda. Kedekatan Allah harus dibahas berdasarkan wahyu dan akidah yang benar. Dalam tasawuf, kita dapat berbicara tentang kedekatan dalam ketaatan, kesadaran, cinta, zikir, dan insisan, bukan jarak fisik. Kajian Isra Mi'raj tidak boleh berhenti pada kekaguman, harus ada perubahan. Setelah memahami Isra Mi'raj, salat harus lebih dijaga, hati harus lebih dibersihkan, akhlak harus diperbaiki, kesombongan harus dikurangi, dosa harus ditinggalkan, hubungan dengan manusia harus diperbaiki, ketergantungan kepada Allah harus diperkuat. Semakin seseorang mempelajari tasawuf, semakin penting menjaga ilmu. Jangan mudah percaya pada orang yang berkata, aku tahu rahasia yang tidak diketahui siapapun. Ini rahasia Allah yang hanya diberikan kepadaku. Syariat sudah tidak berlaku bagi orang yang telah mencapai makom tertentu. Sebagai penutup, perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan kembali. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW. Mi'raj adalah mujizat Rasulullah SAW. Tetapi pelajarannya menjadi milik umat. Kita mulai tidak akan pernah mengalami Isra Mi'raj. Kita tidak akan naik ke Sidratul Muntaha. Kita tidak akan bertemu para nabi sebagaimana Rasulullah SAW mengalaminya. Tetapi kita dapat mengambil pesan yang di bawahnya, sholat. Dan kita dapat belajar dari identitas yang Allah pilih untuk Rasulullah SAW, yaitu hamba. Maka mungkin rahasia terbesar Isra Mi'raj bukanlah seberapa tinggi Rasulullah SAW naik, tetapi seberapa dalam seseorang manusia memahami bahwa dirinya adalah hamba Allah. Karena semakin tinggi seseorang dalam pandangan manusia, semakin ia membutuhkan kerendahan hati di hadapan Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin ia harus berkata, Allah lebih mengetahui. Semakin besar amalnya, semakin ia takut amalnya tidak diterima. Semakin dekat ia kepada Allah, semakin besar kasih sayangnya kepada makhluk. Dan semakin dalam ma'rifatnya, semakin hilang kesombongan dirinya. Jangan jadikan Isra Mi'raj hanya cerita yang didengar setahun sekali. Jadikan ia pertanyaan untuk diri sendiri. Ketika azan terdengar, apakah aku masih sibuk dengan dunia? Ketika berdiri dalam sholat, kemana pikiranku pergi? Ketika bersujud, apakah egoku ikut bersujud? Ketika selesai sholat, apakah akhlakku berubah? Karena boleh jadi kita mengetahui seluruh kisah Isra Mi'raj, tetapi belum memahami pesan terdekatnya. Dan pesan itu sangat sederhana, yaitu kembalilah kepada Allah, bukan dengan meninggalkan dunia, tetapi dengan menjadi dunia sebagai seorang hamba. Bekerja sebagai hamba, berkeluarga sebagai hamba, memimpin sebagai hamba, mencari rezeki sebagai hamba, berilmu sebagai hamba, beribadah sebagai hamba, dan ketika semua berjalan dunia selesai, kita kembali kepadanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Kita tidak diperintahkan untuk mengejar pengalaman yang sama, tetapi diperintahkan untuk mengambil pelajaran yang di bawahnya, memperbaiki sholat, membersihkan hati, menyempurnakan akhlak, dan kembali menjadi hamba Allah dengan sebenar-benarnya. Demikian sahabat Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perjalanan jasad menuju perjalanan jiwa. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.